Emangnya kalau sampai di tahun 2025 terbukti masih ngimpor, emangnya orang yang ngomong ini mereka tahu malu? Ditunggu realitanya ya Pak. Iya sama, aku juga sangat menunggu bagaimana Indonesia tanpa impor nanti. Kita nih belum ada produksi besar di Tanjung Pinang. Produksi itu ada, cuma untuk mensuplai kebutuhan satu Tanjung Pinang nih itu belum ada Mbak Yu. Ini kan dia orang cakap tak impor di tahun 2025. Sementara sebentar lagi nak puasa, nak raya kan. Semua bahan pokok pasti dibutuhkan. Nanti kalau tak cukup pasti impor lagi. Ya kan aku udah bilang Mbak Yu, pemerintah ini bebas nak bernarasi, nak bercita-cita. Tetap fakta juga yang membuktikan Mbak Yu. Tahun 2025, saya ulangi, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, tidak impor garam untuk konsumsi, kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan membuka impor beras, jagung, pakan ternak, garam dan gula konsumsi tahun 2025. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. Langkah ini diambil untuk mendukung kemandirian pangan nasional dan meningkatkan produksi dalam negeri. Kok aku macam familiar ya dengan kata-kata ini? Tidak impor garam, tidak impor gula, tidak impor pakan ternak, tidak impor beras, tidak impor minyak. Tapi tetap impor juga. Impor lagi. Ini kan dia orang cakap tak impor di tahun 2025. Sementara sebentar lagi nak puasa, nak raya kan. Semua bahan pokok pasti dibutuhkan. Nanti kalau tak cukup pasti impor lagi. Ya kan aku udah bilang Mbak Yu, pemerintah ini bebas nak bernarasi, nak bercita-cita. Tetap fakta juga yang membuktikan Mbak Yu. Tapi aku tahu nih memang impor nih memang tak untuk konsumsi, tapi untuk bahan produksi. Oh berarti bukan untuk konsumsi pribadi ya Mbak Yu, tapi untuk konsumsi bahan baku industri gitu ya Mbak Yu. Siap Pak, biar rakyat tahu dampaknya tanpa impor. Tapi produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, pasti naik semua. Tapi petani makmur, kata M. Firman Akbar. Itu salah satu bahaya juga. Kalau misalnya petaninya nggak makmur, terus kita kelaparan macam mana? Ayo para tengkulak siap-siap ngijon padi petani dan menimbun barang supaya harga-harga naik. Petani susah, rakyat juga menderita. Tengkulak kaya raya, kata Retnon. Itu malasnya Indonesia, banyak oknum-oknum yang jadi mafia. Paling gede bukan karena impor, malah nggak ikut di penjara. Gimana sih? Oh iya, sekolah, kata Arsyad Bintang. Sebenarnya berita ini bagus sih, cuman kalau dia yang ngomong kayaknya auranya gelap, katanya Amanda Nanda. Engkau harus percaya dulu dengan pemerintah Indonesia. Macam aku nih, aku kena percaya. Aku sangat percaya dengan pemerintah Indonesia. Kapasitas dan kualitas produksi dalam negeri semoga sudah siap juga ya Pak, kata Brad. Itu belum pastilah, sebab kita tengok daya beli di Indonesia ini kan semakin lama semakin lemah. Save postingan ini, kalau 2025 masih impor, kalian tahu kan siapa yang harus di-tag, kata Astro Asin. Emangnya kalau sampai di tahun 2025 terbukti masih ngimpor, emangnya orang yang ngomong ini mereka tahu malu? Ditunggu realitanya ya Pak. Iya sama, aku juga sangat menunggu bagaimana Indonesia tanpa impor nanti. Sebab Mbak Yu, di Tanjung Pinang sendiri di perbatasan Singapura Malaysia, itu macam telur, daging ayam, daging sapi, itu semuanya aja masih impor. Jadi yang kita makan ini masih impor Mbak Yu. Kita nih belum ada produksi besar di Tanjung Pinang. Produksi itu ada, cuma untuk mensuplai kebutuhan satu Tanjung Pinang nih itu belum ada Mbak Yu. Impornya buat industri lalu dijual di pasaran. Mestinya kalimatnya yang lengkap toh Pak, kata Ciblon. Aku udah bilang tak boleh negative thinking, tak boleh suuzon dengan pemerintah Indonesia nih. Dulu ada nih level presiden kayak gini, bilang jangan impor, stop impor. Tahu-taunya semuanya impor, kata Anindya Tio Dwi. Ya enggak tahu, kok tanya saya. Tidak impor apa-apa, tapi hanya tolong tambahkanlah anggaran buat bikin kantor baru, kata Uizan. Kantor baru tuh untuk apa sih Pak? Pak, fungsi untuk negara ini tuh sangat sedikit. Memangnya Bapak berkantor setiap hari? Kan enggak. Sebaiknya enggak impor apapun ya Pak Zulhan Hasan. Kita siapkan SDM dan SDA aja untuk swasembada komoditas tersebut, kata Ari Dwi. Iya, kan Menteri Pertanian ini udah cakap pemerintah akan menggaji anak-anak Gen Z yang mau menjadi petani itu digaji 10 juta per bulan tuh Mbak Yu. Nak tanam apa sih Gen Z itu nak jadi petani? Ya nanti Mbak Yu, yang penting jadi petani dulu, yang penting bergaji dulu. Rakyat nggak boleh impor, jangan sampai yang boleh impor itu hanya pejabat. Jadi rakyat beli aja ke pejabat. Semoga pejabat adil dan jujur, kata Ezi Zamha. Kalau aku justru rakyat boleh impor lah. Tom Lembong harus dihukum dengan eksekusi, ditembak di tempat agar jadi contoh bagi seluruh rakyat
pendukung Yaman, kata cerita lucu 11. Sekarang nih masalahnya Tom Lembong nih tidak terbukti korupsi. Bingung tak kau? Terus yang meng-ACC Tom Lembong tuh untuk mengimpor-ngimpor itu tuh presiden yang tanda tangan. Kalau ternyata nanti ada impor, ini orang bisa nggak sih langsung dipenjara aja, kata Amaziza. Dia kan bercakap tahun 2024, sekarang nih nak 2025, kita tengok aja. Impor dibatasi aja Pak dengan undang-undang. Kalau melanggar kita kena penalti. Sawah kita sudah banyak ganti ke bangunan komersial. Mohon dipertimbangkan Pak, kata Prayana Jaya. Kalau sawah kita nih udah berkurang, ya mau macam mana lagi? Indonesia nih kan memang suka impor. Kita nggak impor sih, tapi negara lain yang ekspor ke kita. Kita cukup nerima aja, kata Haditi. Ya iya, negara lain mau ekspor ya kita beli. Aku tanya sama Engkau Mbak Yu, Malaysia ada kan mobil nasional? Aku tanya, Indonesia ada tak? Mobil nasional Malaysia tuh udah ada di Indonesia nih Mbak Yu, macam Proton, Esora, Kancil. Mobil SMK jadi nggak ada di Malaysia. Nah, coba buat korang warga Malaysia, korang pernah nampak tak mobil SMK dari Indonesia di negara Malaysia? Sila komen kat bawah. Kalau bukan buat konsumsi, alamat beras gula bakal mahal gitu nggak sih maksudnya, kata Okinuri. Iya, efek tuh pasti ada. Kalau tak impor efeknya apa, kalau impor efeknya apa, tuh pasti ada jelas Mbak Yu. Aku nih Mbak Yu memang bukan kerja pemerintah, tapi masalah-masalah macam gini udah di luar kepala aku. Tapi untuk industri, perusahaan yang ditunjuk sebagai pengimpor bla 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 dari industri dijual ke masyarakat, apa bedanya Pak, kata Rezabi. Nah sekarang kan pemerintah nih udah ada kebijakan, ya masyarakat tuh ikut aja. Yang penting pemerintahnya tak ada korupsi, dah selesai, settle. Tidak impor nanti kalau semua pada naik, rakyat koar-koar, pemerintah yang disalahkan sama tetangga sebelah, kata Dini Laminasti. Lah tetangga sebelahnya nih kan tak koar-koar, tetangga depannya aja tak koar-koar. Dari dulu kan impor sebagian besar memang untuk supply kebutuhan industri. Beras impor biasanya untuk hotel-hotel, restoran, ada juga untuk dijual ke pasar-pasar tertentu, seperti beras basmati dan juga beras Jepang yang memang harus impor, kata Ira Sofia. Ya kalau misalnya beras basmati itu pasti dari India, tapi kalau beras Jepang ya dari Jepang. Kita tak mungkin tanam itu Mbak Yu. Anggur muscat aja aku rasa di Indonesia belum bisa tumbuh. Tapi untuk pengusaha pabrik dibuka kan Pak, boleh kan? Lalu ketika ada kelangkaan, barang-barang yang diimpor oleh pengusaha pabrik dibeli lebih mahal untuk mengatasi kelangkaan itu, kata Rizuka Wan. Engkau jangan ngatur-ngatur pemerintah. Engkau ini bukan pemerintah. Aku pun bukan pemerintah. Tapi buat industri, emang hasil industri nggak dikonsumsi, uang keplinger, kata Yani Syahril. Pulang ke Jawa aja sampean. Ade, jangan jualan politik lagi ya Pak, tolong. Jadi masyarakat itu sebenarnya nggak terlalu memperdulikan impor atau enggak, tapi yang terpenting ente-ente itu bisa menjaga stabilitas harga komoditas. Itu doang sebenarnya Pak, kata Prawudia. Kan aku udah bilang jangan negatif thinking dengan pemerintah. Biarkan pemerintah tuh buat kerja dia. Aku nih memang bukan kerja pemerintah, tapi macam hal macam nih aku udah di luar kepala. Majulah Singapura. Beras dan minyak udah nggak impor Pak, karena udah nggak pemilu, kata Ridon Design. Oh iya, kalau pemilu tuh memang impor gula dan minyak tuh semakin tinggi. Karena kan mau bagi-bagi bansos kan banyak. Problematik dipertahankan, yang berprestasi dibuang, kayak Ibu Retno Marsudi, kata Pustakait. Engkau jangan ajarkan pemerintah, biar pemerintah nih buat kerja dia. Engkau bukan pemerintah, aku pun bukan pemerintah. Kenapa pemerintah nggak beli hasil pertanian rakyat aja ya secara langsung, kata Cahyono Bangga Pupa. Itu susah Mbak Yu, karena hasil panen pemerintah nih tak menentu. Omongannya kayak parfum isi ulang, wangi tapi palsu, kata old school rock. Tak boleh cakap macam tu. Alah, engkau macam pernah pakai parfum isi ulang aja. Lebih baik dikunci dulu Om, lahan sawah, bagaimana caranya itu, terus kelola bersama warga petani. Soalnya daerah saya udah banyak pada dibangun perumahan, kelamaan juga habis tuh tanah, kata Fajar Jafran 66. Sekarang developer nak bangun rumah, terus engkau nih nak tanam sawah. Developer nih punya uang, sawahnya jadi hilang kan? Akhirnya apa yang terjadi? Impor beras juga jadinya. Nah, kalau harganya nanti naik, jangan salahkan pemerintah ya warga-warga, karena itu keinginan kalian, kata Patrick Vero. Pemerintah yang buat kebijakan, kenapa masyarakat yang disalahkan? Kau tak pernah kerja dekat pemerintahan, makanya engkau ni tak tahu. Tersangka aslinya harusnya dia sih, kata Sedril Yudhistira. Tak boleh tuduh orang kalau korang ni tak punya bukti. Saya ulangi ya Pak, jangan impor ya Pak, kata Uwi Frozen Food. Ya kita tengok aja lah, 2025 kan panjang, ada 12 bulan, kita tengok aja. Highlightnya yang paling besar-besar, untuk konsumsi, pakai huruf kapital, Erno Nugroho. Iya, untuk konsumsi, bukan untuk produksi. Tolong juga Pak, jangan impor produk fashion yang udah jadi Pak, bahan mentah oke lah, kata Daster Sayang. Siapa engkau nih nak ngatur-ngatur pemerintah? Ada 1001 alasan bila diperlukan untuk membantah, bila kepepet dan sangat diperlukan. Ini belum masuk 2025 loh. Kalau ada badai alam,
Anda tahu siapa lu, kata Siska. Iya, makanya jangan atur pemerintah. Aku nih tak kerja pemerintah, tapi soal macam gini dah di luar kepala. Manusia dipegang dari ucapan dan pembuktian. Pembuktian yang diucapkan. Semoga amanah ya Pak Happy Amaris. Nah, kasihlah kepercayaan kepada pemerintah.